nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum. Gimana? Lo udah baca? Waalaikumsalam. Santai bro, ini lagi sambil baca kok. Guys, kalau dari kalian gimana? Udah baca? Kalau aku tinggal dikit lagi, aman pokoknya. Dari aku sih udah semuanya ya. Gimana tanya menurut lo? Presentasi abad ini siap dimulai. dimulai. Siap mulai. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society merupakan bagian masyarakat yang memiliki adab dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Masyarakat madani seringkali diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Hal ini merupakan salah satu konsep berwayuh wajah. Ahli filsafat Petrus mengungkapkan bahwa masyarakat madani bisa diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam memaknai kehidupannya. Asal mula kata madani yaitu dari bahasa Inggris yang artinya beradab atau berbudaya. Sedangkan istilah masyarakat sipil diambil dari terjemahan masyarakat madani itu sendiri, yaitu masyarakat yang beradab. Konsep terjemahan tersebut pertama kali dikenal oleh Dato Seri Anwar Ibrahim melalui ceramahnya di Simposium Nasional pada tahun 1995. Konsep yang diciptakan Anwar Ibrahim ini menunjukkan bahwa masyarakat idealnya memiliki peradaban yang maju. Lebih tepatnya, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang subur, di mana sistem tersebut didasarkan pada prinsip moral yang dapat menjamin keseimbangan antara kestabilan masyarakat dan kebebasan individunya. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli, salah satunya Mun'im mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial. Namun, Mahasin menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Dan di sini hal mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat mengejawantahkan dalam keadaan atau kehidupan sosial. Melihat konsep masyarakat madani, sejatinya hal ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman Yunani sampai Romawi. Namun, istilah masyarakat madani tersebut mulai dipopulerkan atau diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim merupakan seorang mantan Perdana Menteri Malaysia yang sampai saat ini masih berkecimpung di dunia politik. Istilah madani tersebut diambil dari bahasa Arab yang artinya beradab. Masyarakat madani ini menurut Anwar Ibrahim merupakan sebuah sistem sosial yang subur dan memiliki landasan prinsip moral yang beradab. Dengan adanya prinsip moral tersebut dapat terwujud pula stabilitas di dalam masyarakat yang mampu menjalin kebebasan secara individu. Nah, di karakteristik masyarakat madani ini mempunyai komponen-komponen yang sangat penting di dalamnya, yaitu adanya free public sphere, wilayah publik yang bebas, di mana masyarakat madani ini mempunyai ruang yang bebas untuk berpendapat, berorganisasi, memilih agama, dan bersuku. Kemudian adanya demokrasi dalam masyarakat madani, dan ini adalah komponen yang sangat penting. Karena demokrasi adalah tatanan sosial politik masyarakat, di mana para warganya bisa menyuarakan pendapatnya secara bebas dan aman. Kemudian adanya toleransi. Nah, ini adalah ciri khas dari masyarakat madani, karena toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain antar masyarakat. Kemudian yang terakhir adanya pluralisme. Nah, ini adalah syarat penting bagi masyarakat madani, karena pluralisme merupakan sikap menerima dan mengakui kenyataan di masyarakat majemuk dengan nilai positif. Ciri-ciri masyarakat madani yang perlu kita ketahui terbagi menjadi 7. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai.
Mereka selalu menjunjung tinggi nilai, norma, serta hukum yang mereka topang. Semua mereka pegang dengan ilmu, iman, dan teknologi. Yang kedua, mempunyai peradaban yang tinggi. Masyarakat Madani telah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab dengan memiliki keyakinan dan keimanan yang kuat terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Yang ketiga, memprioritaskan kesederajatan serta transparansi. Keterbukaan atau transparansi itu sendiri adalah mereka akan menjalani kehidupan dengan sikap yang jujur dan tidak memerlukan adanya hal-hal yang ditutupi. Yang keempat, ruang lingkup yang bebas. Ini merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban warga negara. Yang kelima, supremasi hukum. Dalam KBBI, supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi di dalam hukum, yang berarti bahwa ada jaminan terciptanya keadilan yang bisa diwujudkan. Yang keenam, keadilan sosial adalah sebuah keseimbangan dan juga pembuatan yang proporsional antara hak serta kewajiban suatu warga negara dengan negara itu sendiri. Yang ketujuh, partisipasi sosial untuk menjalin hubungan kerjasama antara individu maupun kelompok yang berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Masyarakat di Indonesia. Masyarakat di Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Karakteristik tersebut diantaranya adalah keberagaman, sikap saling pengertian antara sesama anggota masyarakat, toleransi yang tinggi, dan memiliki sanksi moral. Karakteristik tersebut diharapkan senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat Madani model Indonesia nantinya. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dicermati melalui perjalanan bangsa Indonesia. Secara historis, perwujudan masyarakat Madani di Indonesia sebenarnya sudah mulai diciptakan semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial melalui proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Madani ialah masyarakat yang memiliki ciri khas demokratisasi untuk berinteraksi dalam hidup yang semakin plural dan heterogen ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Madani ialah masyarakat disiplin, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di kota dengan berpaham masyarakat pluralistik. Adapun contoh untuk masyarakat Madani ialah reformasi, yaitu pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1999 silam merupakan tonggak penting dalam upaya bangsa Indonesia untuk melepaskan belenggu dari negara lain dan menciptakan masyarakat Madani yang demokratis. Hal ini merupakan perwujudan dari sekian banyak reformasi yang telah dilakukan dan sekarang dibangkitkan kembali oleh para mahasiswa Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 1998. Contoh lainnya yang sering kita temui di masyarakat kita yaitu toleransi. Adalah sikap saling menghargai dan menghormati tanpa melihat perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan agama, atau perbedaan lainnya yang ada di antara setiap masyarakat. Contoh untuk toleransi seperti kita saling membantu dengan tetangga tanpa melihat tetangga itu beragama apa dan dari ras apa. Dan contoh lainnya, tantangan masyarakat Madani. Ada poin besar tantangan kita untuk tercapainya masyarakat Madani khususnya di negara Indonesia. Di antaranya yang pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia karena pendidikan yang tidak merata. Hal ini membuat rendahnya minat partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Hal tersebut adalah salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan karena Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi, di mana dalam pemilihan bentuk pemerintahan rakyat memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan. Karena dasarnya prinsip demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian yang kedua, keberagaman suku bangsa, ras, adat istiadat, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia kadang membuat
membuat suatu suku bangsa membanggakan suku dan wilayahnya sendiri, enggan menghargai perbedaan yang ada, dan merendahkan toleransi, baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun beragama. Hal ini merupakan tantangan besar bagi kita sebagai warga negara, karena pada dasarnya semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada sila ketiga juga disebutkan bahwasannya persatuan Indonesia, artinya dari perbedaan yang ada di Indonesia itu mewujudkan cita-cita bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, dan untuk mencapai menjadi masyarakat madani. Presentasi kelompok 3 sudah selesai. Untuk itu, saya Aceng Lutfi. Saya S. Ramadansyah. Saya Ahmad Nabil. Saya Dwi Rahayu Prihatin. Saya Akmal Oktavian. Saya Denis Anwar Setiawan. Saya Anissa Siti Fatimah. Saya Bayhan Brahma Sidik. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.